Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Al-Huda, marilah kita hadirnya senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang luar biasa telah kita nikmati. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taqwa, nikmat tawakal, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sesudah kita tadi melakukan sholat berjamaah, dan khususnya saat ini nikmat bermuamalah untuk mengadakan majelis taklim pengajian satu pagi di Terambi ini. Salawat serta salam senantiasa kita berikan juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di amal nanti. Bapak, Ibu, pagi ini akan dipanggil sebagai pembicara atau penceramah adalah Ustaz Bapak Denny Eka Wiladunata dengan materi tafsir Quran. Ini mungkin lama kita tidak berjumpa dengan beliau, karena mungkin kesibukan beliau. Mudah-mudahan pagi ini bisa menjadi obat bagi kita, kerinduan bagi kita atas kehadiran beliau. Untuk menyingkat waktu, setelah kita mulai aja untuk itu agar majelis ini barokah. Mari kita awali dengan baca doa kita. Al-Hadiyyah bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Huda Bapak Haji Miftahul Aziz, yang kami hormati Bapak-bapak Takmir Masjid Miftahul Huda, serta yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita umur yang panjang, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, kemarin kita mendapatkan berita duka dari beliau Bapak Budiono. Beliau sangat
berjasa untuk RW 28 ini. Maka dari itu, atas keikhlasan Bapak Ibu sekalian, marilah kita hadiahkan kepada beliau surah Al-Fatihah ala dinina as-salihah naqra'ul furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi tidak terasa Bapak Ibu sekalian kita akan menghadapi bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Dan yang menjadi sebuah kesyukuran Bapak Ibu sekalian, kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan yang insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Ini adalah sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masih diberikan kesempatan, umur yang panjang, kesehatan, iman, untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan yang akan datang lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan waktu ini berjalan dengan cepat, tidak terasa ini sudah mau Ramadan lagi. Maka dari itu pagi hari ini terkait dengan waktu, insya Allah kami akan mengkaji secara singkat, yaitu tafsir surah Al-Asr, yang dimana di dalamnya yaitu tentang waktu atau masa. Bapak sekalian, langsung saja kami baca ayatnya, kami baca surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu surah ini terdapat pesan atau nasihat yang sangat luar biasa. Padahal di dalam surah ini hanya terdapat 3 ayat saja, Bapak Ibu. Bisa dibilang salah satu surah yang terpendek di antara surah-surah yang lain. Di dalamnya terdapat nasihat atau pesan yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Banyak sekali imam atau kita mungkin Bapak Ibu sekalian ketika sholat memfavoritkan surah Al-Asr ini. Pertanyaannya, kita memfavoritkan surah ini dikarenakan pendeknya atau kandungan yang ada di dalamnya. Padahal Bapak Ibu sekalian, apabila kita mengkaji secara mendalam tentang surah Al-Asr ini, di dalamnya terdapat pesan dan nasihat yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak, Bapak Ibu. Maka dari itu langsung kami baca ayat yang pertama. Ayat yang pertama berbunyi wal 'ashri. Pendek. Wal 'ashri. Wal 'ashri ini adalah
atau surah atau firman Allah yang didahului dengan kata-kata sumpah seperti halnya wal-laili wat-duha, kemudian wasyamsi, kemudian wat-tini waz-zaitun. Itu adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menekankan pentingnya sesuatu, bahwasanya hal ini adalah hal yang sangat besar, Bapak Ibu. Jadi Allah mengawali firman-Nya dengan media sumpah, yaitu wal asri. Apa itu al asri, Bapak Ibu? Al asri memiliki 3 makna. Mufassir atau para mufassir penafsir itu menafsirkan kata al asri ini menjadi 3 makna. Yang pertama yaitu al-asri berarti masa atau waktu. S-nya 1, masa, bukan masa. Jadi masa atau waktu. Kemudian yang kedua yaitu al-asri yang dimaknai yaitu waktu sore. Al-asri, waktu asar, al-asri. Kemudian yang ketiga al-asri berarti sholat asar. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita kaji satu persatu dari ketiga makna tersebut. Mengapa waktu atau masa ini dijadikan media sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Bapak Ibu sekalian, masa atau waktu ini menjadi wadah daripada perbuatan kita. Kita berbuat di dunia ini, kalau tidak ada waktu ya tidak bisa berbuat. Maka waktu inilah yang menjadi sebuah wadah dari segala perbuatan yang kita perbuat di dunia ini. Tanpa adanya waktu, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Entah itu waktu yang terjadi masa lampau, waktu yang terjadi masa sekarang, waktu yang terjadi di masa yang akan datang. Entah itu kejadian yang menyenangkan atau menyedihkan, atau kejadian yang menimpa seseorang atau banyak orang. Semua wadahnya adalah waktu. Tanpa adanya waktu, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua yaitu al-asri berarti waktu sore. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu sore, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sekalian, selain waktu pagi, waktu sore adalah salah satu waktu yang istimewa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu pagi adalah waktu yang mustajab. Waktu sore adalah waktu yang mustajab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai ayat 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu yang banyak. Kemudian ayat selanjutnya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun waktunya, kata Allah. Kemudian ayat selanjutnya, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan sore.
Tadi sudah disebutkan di awal bahwasanya berzikirlah kapanpun, berzikirlah. Tetapi di ayat selanjutnya kok dijelaskan berzikirlah pagi dan sore, disebutkan lagi, padahal yang pertama tadi sudah mencakup semuanya Bapak Ibu. Kapanpun berzikirlah, tetapi ayat selanjutnya disebutkan maka berzikirlah pagi dan sore. Mengapa? Karena pagi dan sore adalah termasuk waktu yang spesial atau waktu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, misalnya ada pengumuman diberitahukan kepada warga RW 28 atau warga kelurahan Telaga Sari Kulon untuk menghadiri acara buka bersama di kelurahan, termasuk Pak RW dan Pak RT. Nah, mengapa disebutkan Pak RW dan Pak RT? Dikarenakan beliau adalah orang yang spesial. Sama seperti ayat tadi, maka pagi dan sore adalah waktu yang istimewa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa tadi diawali dengan kata-kata wal asri. Kemudian yang ketiga, al asri berarti sholat asar. Nah, mengapa Allah bersumpah menggunakan media sholat asar Bapak Ibu? Karena sholat asar ini juga selain sholat subuh Bapak Ibu, sholat asar termasuk sholat yang istimewa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa istimewa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat kalian, kata Allah seperti itu. Hafizu 'alas sholawati, jagalah sholat-sholat kalian wahai orang muslim. Was sholatil wusta, dan sholat asar. Nah, ini disebutkan lagi. Padahal sholat asar termasuk daripada sholat-sholat, tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan lagi sholatul wusta, yaitu sholatul asri, sholat asar. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena sholat asar termasuk daripada sholat yang istimewa. Mengapa Bapak Ibu istimewa? Karena banyak orang yang menganggap bahwasanya sholat asar ini adalah sholat yang berat selain sholat subuh. Mengapa berat? Karena waktunya menanggung. Ketika sholat asar, banyak orang yang masih baru pulang dari kerja. Ketika sholat asar, masih banyak orang yang mungkin masih belum bangun dari tidur siang. Ketika sholat asar, masih banyak orang yang olahraga dan lain sebagainya. Maka dari itu orang biasanya nanggung, nanti saja. Ternyata tembus sampai maghrib. Nah, itulah kenapa waktu asarnya adalah waktu yang istimewa. Orang pulang dari kerjanya, sholat asar dulu, nanti saja kalau sudah sampai rumah sholatnya. Karena adalah waktunya waktu yang nanggung. Itulah kenapa sholat asar ini begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beranjak kepada ayat yang kedua. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, itu demi masa, demi waktu, wal asr, innal insana lafi khusrin. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan. Sungguh manusia berada di dalam khusrin, yaitu di dalam kerugian. Kok bisa manusia di dalam kerugian? Padahal kita ini ya sholat, padahal kita ini melaksanakan zakat dan lain sebagainya, kita sudah sedekah.
udah berbuat baik, kok masih lafi khusrin, kok masih kita itu rugi. Nah, pertanyaannya, manusia yang rugi ini seluruh manusia atau orang kafir saja? Seluruh manusia atau orang kafir saja? Nah, karena itu kita kaji dulu. Jadi ibarat orang berbisnis, jadi ruginya itu ada yang ruginya sebagian, ada yang ruginya total. Kalau orang bisnis itu ada yang rugi sebagian, ada yang untung, ada yang sebagian, ada juga yang rugi total, tidak kembali modal. Nah, itu ibarat kata orang bisnis. Begitu juga kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kita beribadah, manusia yang hidup di dunia ini itu juga ada yang ruginya parsial atau rugi sebagian, dan ada juga manusia yang ruginya total. Maka dari itu Allah menceritakan di dalam Al-Quran manusia yang menyia-nyiakan waktunya dan umurnya, Bapak Ibu sekalian. Allah ceritakan itu di dalam surah Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak keras di dalam neraka. Wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak-teriak di neraka. Nah, mengapa berteriak? Bagaimana teriakannya? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra kunna na'mal. Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkanlah saya dari neraka ini ya Allah. Teriak-teriak Bapak Ibu sekalian di neraka. Na'mal salihan ghayra kunna na'mal. Kami akan berbuat baik, kami akan berbuat amal soleh yang dimana ketika kami hidup dulu belum sempat mengerjakan. Itu manusia itu berteriak-teriak di neraka. Ya Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini, kami tidak kuat ya Allah. Na'mal salihan, kami akan mengerjakan perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik, ghayra kunna na'mal, yang sebelumnya belum pernah kami kerjakan ketika kami hidup. Jadi ingin kembali lagi ke dunia. Apa jawaban Allah, Bapak Ibu sekalian? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara. Bukankah aku telah memanjangkan umur kalian untuk berpikir, untuk berbuat kebaikan di dunia ini, kata Allah. Jadi ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kami telah memberikan umur, memberikan waktu kepada kalian untuk berpikir mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Ada yang diberi umur 10 tahun oleh Allah, ada yang diberi umur 20 tahun, ada yang diberi umur 30, 40, 50 sampai 100 tahun oleh Allah. Ini adalah umur yang panjang, meskipun hanya 10 tahun pun itu termasuk umur yang panjang. Allah telah mengatakan, bukankah kami telah memberikan umur yang panjang kepada kalian untuk berpikir selama di dunia. Maka dari itu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhuqu fama lidzalimina min nasib. Maka rasakanlah azab dari kami ini bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang pun yang bisa menolong, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, waktu inilah yang menjadi modal kita. Waktu itu adalah modal utama
bagi kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang pertama tadi, siapakah manusia yang ruginya total dan sebagian? Manusia yang ruginya total adalah mereka orang-orang yang kafir, Bapak Ibu. Maka Allah ketika menceritakan orang-orang yang kafir ini, jadi benar-benar orang kafir itu sangat merugi kehidupannya di akhirat kelak. Maka kalau Bapak Ibu sekalian melihat, mungkin pengampunan banyak orang kafir yang hidupnya sukses dan lain sebagainya, itu adalah ujian bagi mereka di dunia. Allah memberikan nikmat sebanyak-banyaknya, kemudian di akhirat mereka akan menderita selamanya, khalidina fiha abada. Orang kafir itu selamanya di neraka, tidak bisa ke surga. Itu orang kafir. Nah, maka Allah sampaikan itu di dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghayral Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghayral Islam dinan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, falan yuqbala minhu, Allah tidak akan menerima selama-lamanya. Maka kalau ada orang, mohon maaf, orang non-muslim mungkin membangun masjid, banyak kejadian orang non-muslim ini membangun masjid, kemudian ini dan sebagainya. Apakah masjidnya itu bisa dipakai? Tidak apa-apa, Bu. Ya, sebagian riwayat mengatakan masjidnya boleh dipakai, tetapi apakah amalannya orang kafir ini diterima? Allah mengatakan di dalam Al-Quran tidak diterima. Dikarenakan kunci utama yaitu agama Islam. Jadi Islam itu ibarat kata kalau orang membuat nasi goreng itu nasinya, Bu. Nasi goreng itu Islam itu adalah nasinya. Nah, dan amal ibadah yang lain itu adalah bumbu-bumbunya. Orang kalau membuat nasi goreng tidak ada nasinya, tidak jadi nasi goreng. Jadi bumbu goreng. Dan begitu Ibu. Jadi sama saja. Jadi ibarat kata Islam ini adalah kunci utama. Orang masuk Islam baru berbuat kebaikan. Maka bersyukurlah kita semuanya dilahirkan di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai muslim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mengapa rugi total? Karena yang mereka miliki. Mengapa orang kafir itu rugi total? Karena apapun yang mereka miliki, jabatan apapun yang mereka miliki, tidak akan bermanfaat untuk menebus siksaan mereka yang ada di akhirat kelak. Meskipun ada orang kafir yang memiliki tanah hektaran, orang kafir memiliki hotel berpuluh-puluh hotel, memiliki mall, memiliki mobil mewah dan lain sebagainya, tidak akan bisa menebus siksa mereka di alam kubur kelak. Maka Allah sampaikan juga di dalam surah Al-Maidah ayat 36, Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu wa liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat 36 ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir itu, lau anna lahum ma fil ardi, seandainya mereka memiliki seluruh yang ada di muka bumi ini, wa mislahu, dan seperti itu juga, maksudnya bagaimana, Bu? Memiliki dunia ini miliknya dia, kemudian
ada lagi dunia satu lagi yang miliknya dia juga. Dia memiliki dua dunia. Maksudnya dia memiliki harta yang sebanyak dua dunia ini. Liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah, untuk meringankan azab mereka di hari kiamat kelak. Ma tuqabbila minhum, maka tidak akan diterima selama-lamanya. Ini adalah surah Al-Maidah ayat 36. Wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Itulah Bapak Ibu, itulah yang pertama ini tadi adalah orang yang rugi total. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, siapakah orang yang rugi sebagian? Nah ini, orang yang rugi sebagian ini siapa? Orang yang rugi sebagian ini adalah sebagian dari kaum muslimin yang tidak memaksimalkan waktunya untuk beribadah dan beramal soleh. Nah, jadi tidak memaksimalkan waktunya orang Islam Muslim, tetapi tidak memaksimalkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan tidak beramal soleh. Ruginya apa Bapak Ibu sekalian? Kok bisa rugi orang yang tidak maksimal ibadahnya padahal sudah Muslim? Kenapa rugi padahal sudah Muslim? Dikarenakan mereka tidak bisa menempati tempat yang mulia paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tidak bisa menempati tempat yang paling tinggi, mungkin tempatnya yang tengah-tengah atau hampir ke bawah. Itu yang tidak bisa memaksimalkan ibadahnya dan beramal soleh. Tetap masuk surga, tetapi surganya tidak yang paling tinggi. Nah, selain itu atau ruginya itu adalah mereka harus mampir ke neraka dulu. Jadi orang yang tidak memaksimalkan ibadahnya dan amal soleh itu, ruginya itu harus mampir ke neraka dulu, dibersihkan dulu, dicuci terlebih dahulu, kemudian baru masuk surga. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga ayat 9, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Wa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya dibandingkan dengan amal buruknya, fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka dia akan hidup di dalam kebahagiaan, Bapak Ibu. Di mana? Di surga. Kemudian wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, barang siapa yang tipis atau sedikit perbuatan baiknya dibanding perbuatan buruknya, fa ummuhu, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Itu dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga ayat 9. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika manusia sudah meninggalkan dunia ini, di dalam riwayat dikatakan mereka akan berandai-andai. Berandai-andai untuk apa Bapak Ibu sekalian? Ketika Allah akan mencabut nyawa seseorang itu, manusia itu berandai-andai. Berandai-andai untuk apa Bapak Ibu? Mereka berandai-andai, andai saja Allah memberikan aku waktu hidup 1 minggu lagi. Andai saja Allah memberikan aku waktu untuk bisa beramal walaupun itu hanya 1 hari. Ya Allah,
Allah, andai saja aku bisa hidup meskipun 1 jam lagi, maka aku akan berbuat kebaikan untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak Ibu, andai-andainya orang yang meninggal dunia. Kemudian tadi telah diceritakan untuk apa Bapak Ibu berandai-andai, yaitu untuk beramal soleh. Dan ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada penyesalan yang hakiki, tidak ada penyesalan yang sesungguhnya yang hakiki kecuali penyesalan orang yang telah meninggal dunia. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, al-yawma amalun bila hisabin wa ghadan hisabun bila amalin. Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib? Al-yawma amalun bila hisabin. Hari ini adalah beramal ibadah tanpa hisab, tanpa hitungan. Ketika manusia masih hidup adalah beramal tetapi belum ada hisab. Wa ghadan hisabun bila amalin. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, ketika kita semuanya sudah di akhirat, hisabun bila amalin, yaitu hitungan, timbangan dan tidak ada amal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hanya itu yang diterima oleh orang yang berada di akhirat kelak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang terakhir, ini karena hanya 3 ayat yang ketiga tadi telah disebutkan kita semuanya akan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Jadi manusia tadi Allah mengatakan kalian semuanya akan merugi. Ayat ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di ayat ketiga ini ada pengecualian ternyata. Jadi manusia itu merugi kecuali, apa kecualinya? Yaitu ada syaratnya Bapak Ibu sekalian. Ada berapa syaratnya Bapak Ibu? Ada 4. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, yaitu kecuali orang yang beriman. Kemudian yang kedua, wa 'amilus sholihat. Yang ketiga adalah wa tawashaw bil haqqi. Dan yang terakhir wa tawashaw bis sabr. Jadi kita semuanya akan terlepas dari kerugian tersebut Bapak Ibu sekalian apabila kita mengamalkan surah Al-Asr ayat ketiga ini. Itu syaratnya ada 4. Mari kita kupas satu persatu gitu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang terlepas dari kerugian nanti ketika di akhirat itu orang yang beriman. Iman itu apa Bapak Ibu sekalian? Pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad Bapak Ibu. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku apa sih sebenarnya arti daripada iman itu.
menjawab antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu adalah Bapak Ibu sekalian, kita berpercaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman dulu. Jadi yang kedua adalah percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Nah, iman ini Bapak Ibu sekalian itu berat, Bapak Ibu. Iman ini berat. Kenapa berat? Karena kita harus mempercayai sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kita mempercayai sesuatu yang belum pernah kita lihat. Allah kita belum pernah lihat. Kemudian Kanjeng Nabi kita juga harus mempercayai Kanjeng Nabi, kemudian kita belum pernah lihat sebelumnya. Namun kan melihat ada fotonya aja kita tidak ada. Nah, tapi kita harus percaya. Maka iman itu berat. Itulah agama Islam. Kenapa kita percaya? Kita tidak tahu tapi harus percaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan tu'minuna bil ghaib. Nah, jadi beriman, percaya kepada hal-hal ghaib. Hal-hal ghaib itu apa? Hal-hal yang tidak kita bisa kita lihat sebelumnya. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat, rasul dan sebagainya. Hari kiamat kan belum ada yang pernah tahu Bapak Ibu sekalian hari kiamat seperti apa, kecuali mungkin di dalam film gitu. Tapi hari kiamat kan kita semuanya manusia yang ada di muka bumi ini belum pernah ada yang melihat, tetapi kita wajib mempercayainya. Mengapa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua yaitu syarat yang pertama tadi adalah illal ladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Kemudian syarat yang kedua wa amilus sholihat. Jadi kalau ingin selamat dari kerugian dunia maupun akhirat, syarat yang kedua adalah beramal soleh, wa amilus sholihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu amal soleh Bapak Ibu? Amal soleh yaitu beramal yang tidak hanya berbuat saja, atau kita beramal tetapi juga harus soleh. Apa itu soleh? Soleh adalah baik atau benar. Banyak orang yang beramal tetapi tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pengetahuan, maka amalannya tidak soleh. Kalau amal soleh adalah amalannya dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan tata cara. Kita sholat Bapak Ibu sekalian misalkan dengan pengetahuan, kita mengetahui bahwasanya sholat maghrib atau sholat subuh itu 2 rakaat. Sholat subuh, wah ini kayaknya kok kurang, pengen nambah lagi. Karena amalannya pengen nambah, jadi mungkin tanpa pengetahuan, pengen nambah lagi biar jadi mungkin 4 rakaat. Nah, apakah boleh Bapak Ibu sekalian? Tidak boleh. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud daripada amal soleh. Apapun itu, entah itu zakat, entah itu puasa dan lain sebagainya, entah itu sedekah, semuanya adalah harus mengerjakannya dengan soleh, baik atau benar. Nah, pertanyaannya, banyak orang yang mengerjakan sebuah amal itu merasa soleh, tetapi mungkin belum soleh. Perasaan saya sudah berbuat soleh atau berbuat amal soleh. Banyak orang yang baru perasaan. Nah, perasaan ini perasaan menurut dia atau perasaan menurut siapa? Nah, sekarang
amal yang baik atau soleh itu menurut siapa Bapak Ibu yang baik? Yaitu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah amal yang soleh. Jadi amal soleh itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Kemudian pertanyaannya lagi, bagaimana beramal baik menurut Allah dan Rasulullah itu Bapak Ibu? Yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang menurut Rasul dan menurut Allah itu baik itu adalah yang akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dilaksanakan tanpa adanya embel-embel apapun. Dia sholat karena Allah, bukan karena manusia. Dia melakukan puasa karena Allah, bukan karena diwajibkan oleh seseorang atau diwajibkan oleh seorang guru mungkin kalau boleh dan lain sebagainya. Akhlasuhu wa aswabuhu, jadi yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian yang paling benar itu yang bagaimana Bapak Ibu? Wassawabu idza kana ala sunnah. Yang paling benar itu jika sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi syarat yang kedua tadi adalah amal soleh. Yang pertama yaitu beriman. Yang kedua yaitu amal beramal soleh. Kemudian syarat yang ketiga, agar kita terlepas dari kerugian, yaitu watawasau bil haqqi. Apa itu watawasau bil haqqi? Yaitu tawasau itu adalah saling menasehati di dalam kebaikan atau kebenaran. Jadi di dalam agama kita ini, Bapak Ibu, di dalam agama Islam itu dituntut untuk tidak egois, saling menasihati orang lain, saling menasihati keluarga kita. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi yang menjadi tanggung jawab orang yang terdekat dengan kita itu adalah kita, Bapak Ibu sekalian. Keluarga kita, anak kita, suami, istri, itu adalah tanggung jawab kita, orang yang terdekat. Mungkin ketika kita sudah sholat, yang menjadi pertanyaan adalah apakah anak kita sudah sholat? Ketika kita rajin beribadah, apakah suami atau istri atau anak kita atau keluarga kita yang lain itu sudah berpuasa atau sudah sholat dan lain sebagainya? Maka itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dinamakan dengan watawasau bil haqqi. Jadi kita saling menasihati di dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir, syarat yang keempat agar kita terhindar dari belenggu kerugian dunia maupun akhirat, Bapak Ibu sekalian, yaitu watawasau bis sabr, yaitu saling menasihati dengan sabar atau dalam kesabaran, Bapak Ibu. Sabar niku napa, Bapak Ibu? Sabar itu adalah ngempet. Sabar itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa, Bapak Ibu? Menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian membuka sekarang ada media internet, YouTube, TikTok dan lain sebagainya, itu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan itu sudah luar biasa sekali, itu banyaknya larangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituliskan juga di dalam hadis, di dalam Al-Quran juga. Larangan Allah itu sangat luar biasa banyaknya.
dan perintah Allah juga sangat luar biasa banyaknya. Maka dari itu tadi adalah watawasau bis sabri. Kemudian kapan kita harus sabar Bapak Ibu sekalian? Dalam berbagai hal kita harus bersabar. Tadi dikatakan yang pertama adalah beriman. Maka ketika kita beriman juga harus bersabar. Bersabar bagaimana? Nah, kita sholat subuh seperti ini pastinya yang dirasakan apa Bapak Ibu? Sholat subuh itu ngantuk dan lain sebagainya. Sabar untuk menahan ngantuk. Kemudian ketika seseorang itu bersedekah, itu juga mengeluarkan sebagian rezekinya pastinya berkurang. Jadi uangnya atau rezekinya berkurang. Tetapi kita bersabar karena itu adalah haknya orang yang memerlukan dan pasti akan kembali kepada diri kita. Itulah makna dari bersabar tersebut. Kemudian yang kedua tadi adalah amalan solehan, beramal soleh. Untuk beramal soleh itu juga harus sabar. Tadi kalau kami sampaikan yaitu sedekah, amal jariah, kemudian banyak sekali amal soleh ini. Itu yang harus kita lakukan dengan sabar, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sabar dalam mengingatkan seseorang, tadi dikatakan watawasau bil haqqi. Apabila kita mengingatkan seseorang itu pasti akan dihina mayoritas. Wah, soalim aja kamu mengingatkan saya ini gitu. Kamu soalim sekali mengingatkan saya. Nah, ini harus sabar. Nah, jadi kuncinya adalah harus sabar. Kemudian sabar dalam beribadah, sabar dalam menahan lisan, sabar dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Maka pesan seorang sahabat yang bernama Luqman Al-Hakim kepada anaknya, apa pesannya beliau? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, aqimis sholata, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, dan beramar ma'ruflah, wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Kemudian apa kelanjutannya Bapak Ibu? Wasbir ala ma asoba. Tadi dikatakan wahai anakku, dirikanlah sholat, kemudian cegahlah kemungkaran, kerjakanlah kebaikan. Kemudian selanjutnya wasbir ala ma asoba, bersabarlah terhadap apapun yang menimpa dirimu. Karena kenapa? Ketika orang beribadah, ketika orang mengerjakan kebaikan, ketika orang mengingatkan seseorang, pasti ada rintangannya Bapak Ibu sekalian, yang dimana kita harus bersabar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inti daripada surah Al-Ikhlas ini, surah Al-Asr ini, apabila kita semuanya ingin terbebas dari kerugian dunia maupun di akhirat, khususnya di akhirat kelak, kita melaksanakan 3 perkara. Yang pertama yaitu amanu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu wa'amilus sholihat, mengerjakan amal soleh. Kemudian yang ketiga yaitu tawasau bil haqqi, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah tawasau bis sabri, kita harus melaksanakan semua hal dari awal sampai akhir tadi dengan kesabaran yang penuh. Itulah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak, dan semoga kita kelak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sholat al-asr. Jadi sempat sampaikan terus sholat demi masa atas nama waktu tadi disampaikan ada 3 hal: waktu fajar, waktu sore, dan waktu apa tadi? Saat yang waktu sholat asar. Jadi ada masalah waktu sore dan sholat asar. Demikian tadi sudah banyak sekali. Jadi tadi juga merupakan nasihat bagi kita semua, mengingatkan bahwa betapa pentingnya waktu bagi kita. Monggo ini kesempatan masih ada hampir 10 menit untuk mendengar Anda jawab. Dipersilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Pak Ustaz ini bahwa perlu kita ketahui bahwa sholat ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang ingin kami tanyakan adalah mungkin dari beberapa kita ada yang belum tahu bahwa sholat subuh dan sholat asar itu mungkin disebut sholat wusta, yaitu sholat yang istimewa. Padahal pada sehari-hari kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang saya tanyakan adalah untuk sholat subuh dan asar merupakan sholat yang istimewa, dan mungkin saya tanyakan apakah perbedaan dengan sholat yang lainnya, sholat yang 3 itu, sholat yang 3 itu juga apakah juga mempunyai nilai ibadah yang berbeda? Yang saya tanyakan cuma itu. Jadi memang kalau sholat subuh dan asar memang saya tahu ada istimewa studi, cuma kalau yang lainnya mungkin bisa diterangkan ketiganya apa istilahnya atau fadilah dari sholat yang ketiga lainnya itu, ya sholat yang zuhur, sholat maghrib, dan sholat isya itu. Jadi ada perbedaan antara sholat satu dengan yang lain. Terima kasih Pak Ustaz. Saya akan cukup sekian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Jadi apakah ada perbedaan ataupun apakah fadilah daripada setiap sholat yang kita laksanakan ini itu berbeda, Bapak Ibu sekalian? Pada dasarnya Bapak Ibu, sholat itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah sholat itu karena memang sudah kewajiban. Itu yang pertama. Jadi ibarat kata sholat itu untuk apa, bagaimana, dan nantinya bagaimana, pahalanya bagaimana. Manusia itu diciptakan di muka bumi ini adalah memang untuk beribadah. Salah satunya yaitu sholat, melakukan sholat. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya di dalam firman Allah dikatakan bahwasanya hafidhu ala sholawatikum. Jadi jagalah sholat-sholat kalian, wassolatul wusta, dan jagalah juga sholat-sholat asar, begitu juga sholat subuh. Nah, mengapa ada spesial tersendiri dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain? Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwasannya sholat subuh dan sholat asar ini adalah waktu yang
ghairul muwassah namanya Bapak Ibu, atau waktu yang waktunya itu pendek dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Waktu maghrib, waktu isya itu waktunya panjang. Kemudian waktu maghrib itu, kalau maghrib itu waktunya pendek, tetapi orang-orang itu sudah mayoritas itu orang yang bekerja itu sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka sudah berkumpul, mayoritas kebanyakan manusia itu kalau sudah maghrib itu sudah berkumpul dengan keluarganya, itu kebanyakan. Tetapi juga masih ada yang bekerja. Nah, tetapi mayoritas manusia ini masih bekerja dan sudah berkumpul dengan keluarganya ketika waktu maghrib. Maka dari itu jarang sekali manusia atau muslim yang meninggalkan waktu maghrib. Karena kenapa? Godaannya tidak besar. Kemudian waktu isya memiliki waktu yang panjang waktu isya itu, waktunya puasa. Jadi waktu isya itu adalah waktu yang panjang. Kemudian zuhur sama Bapak Ibu, zuhur itu juga memiliki waktu yang lumayan juga panjang itu zuhur. Tetapi waktu asar dan ketika zuhur itu manusia itu kebanyakan mungkin masih ada yang mungkin kalau zuhur itu belum istirahat. Belum istirahat. Kemudian orang-orang ada yang masih di dalam pekerjaannya, masih berpikir bisa setelah ini sholat zuhur dulu kemudian melanjutkan pekerjaannya. Tetapi untuk sholat asar dan sholat subuh ini, sholat subuh kan ini berkata orang baru tidur, kemudian orang baru bangun tidur, kemudian berat, banyak orang yang nanggung sedikit lagi, di alarm nanggung sedikit lagi, nanggung, akhirnya sudah habis, sudah duha, akhirnya masuk ke subuh dan duha. Nah, godaannya lebih besar. Kemudian waktu asar seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya adalah waktu di mana manusia juga baru pulang dari bekerja. Nanti sajalah kalau sudah sampai rumah, nanti saja sebentar lagi orang lagi mengerjakan laporan sedikit lagi, daripada nanti lembur dan lain sebagainya, mending saya kerjakan sekarang, asarnya nanti saja. Akhirnya mundur tembus ke maghrib. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian kenapa dua waktu sholatnya waktu yang spesial. Dan tidak kalah spesialnya juga sholat-sholat yang lain Bapak Ibu sekalian. Hanya saja pahalanya orang yang mengerjakan sholat asar dan sholat subuh ini bertambah-tambah karena yang pertama yaitu pastinya dia sabar. Yang kedua pastinya dia menahan ngantuk. Yang keempat, yang ketiga yaitu pastinya dia menahan dari kemalasannya. Nah, itu adalah waktu subuh dan asar ini. Maka kenapa mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan banyak sekali godaan-godaan di dua waktu tersebut. Tetapi tidak kalah fadilahnya, tidak kalah pahalanya sholat-sholat yang lain Bapak Ibu sekalian. Apabila kita sholat zuhur dikerjakan, mungkin sebelum sholat zuhur kita membaca Al-Quran dari dahulu, kemudian setelah sholat zuhur kita membaca Al-Quran, sama saja. Jadi pahalanya sholat-sholat yang lain itu sama saja, hanya saja ditekankan dikarenakan di dua waktu itu godaannya lebih besar. Ada lagi yang lebih besar Bapak Ibu, sholat sunnah, yaitu sholat tahajud, itu lebih besar lagi. Jadi di tengah malam, di mana orang tidur itu, apalagi ada pertandingan bola, pasti kebanyakan orang ini orang anak muda, mungkin yang bapak-bapak yang suka main bola ini daripada tahajud, pasti lebih suka main bola. Jarang orang tahajud dulu kemudian nonton bola, ya, ataupun setelah nonton bola kemudian sholat tahajud. Maka
rafa'aka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan meletakkan kita di derajat yang tinggi, kata Allah. Karena kenapa? Sholat tahajud ini beratnya juga luar biasa, meskipun itu sunnah, Ibu sekalian. Maka orang Islam kalau curhat itu, Bapak Ibu sekalian, curhat itu bukan kepada tetangga. Ya, seharusnya orang Muslim itu curhat itu bukan kepada tetangganya, tetapi di atas sajadah, kemudian bersujud di tengah malam, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah curhatnya orang Muslim. Itulah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Atau saya mungkin bertanya Pak Ustaz. Dulu saya waktu sekolah mendapatkan ilmu tentang orang beriman. Kalau tadi sebutkan iman ya, iman kepada Allah dan malaikat, kitab Allah, Rasul dan hari akhir. Ada tambahan satu, jadi ada rukun iman itu 6. Ada, tapi dia tidak memberikan kelima. Yang satu tambahannya adalah kontrol dan itu ada 6 yang tadi menyebutkan untuk 5. Kalau yang saya tentang 5 pelajarannya di waktu sekolah ada 6. Atau di referensi lain ada 6. Jadi yang benar itu 5 atau dan ada tambahnya atau dan Jadi ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tadi dikatakan antum billah, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu wa malaikatihi, yang kedua wa kutubihi, yang ketiga kemudian wa rasulihi, kemudian wal yaumil akhir, hari akhir, dan yang terakhir tadi dikatakan wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Bil qadri itu adalah qadar, itu dari kata-kata qadri. Jadi qadar dan qadar itu ini Pak. Jadi wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Maksudnya apa? Yaitu kita beriman kepada ataupun percaya kepada qadar dan qadar atau takdir. Entah itu takdir yang baik, entah itu takdir yang buruk. Banyak qadar dan qadar. Kalau qadar itu adalah ketentuan yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kapan manusia itu meninggal dunia, kapan manusia ini nanti berkulit apa, kemudian nantinya berbangsa mana, itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian kalau qadar itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dirubah. Seperti halnya apa Bapak Ibu? Seperti halnya kepandaian, seperti halnya apalagi Bapak Ibu? Nah, itu adalah takdir ya Bapak Ibu, takdir. Jadi takdir itu bisa dirubah. Siapa yang berubah? Kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya manusia Allah itu tidak akan merubah kondisi suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi Allah itu nggak bisa kita berbuat seperti apapun, kita berbuat jelek ya apapun, Allah tidak akan merubah kita jadi baik sampai kita sendiri Bapak Ibu sekalian yang mengubah diri kita menjadi orang yang baik. Itulah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, karena itu sudah melampaui dari target kita, ada lebih 8 menit ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Karena tidaknya mudah info yang kita dapat lalui bermanfaat, barokah bagi kita semua dan sudah segala jam wajib kita akhiri dengan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah orang yang rugi sebagian? Nah ini, orang yang rugi sebagian ini siapa? Orang yang rugi sebagian ini adalah sebagian dari kaum muslimin yang tidak memaksimalkan waktunya untuk beribadah dan beramal soleh. Nah, tadi, jadi tidak memaksimalkan waktunya orang Islam Muslim, tetapi tidak memaksimalkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan tidak beramal soleh. Ruginya apa Bapak Ibu sekalian? Kok bisa rugi orang yang tidak maksimal ibadahnya padahal sudah Muslim? Kenapa rugi padahal sudah Muslim? Dikarenakan mereka tidak bisa menempati tempat yang mulia paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tidak bisa menempati tempat yang paling tinggi, mungkin tempatnya yang tengah-tengah atau hampir ke bawah. Itu yang tidak bisa memaksimalkan ibadahnya dan beramal soleh. Tetap masuk surga, tetapi surganya tidak yang paling tinggi. Nah, selain itu atau ruginya itu adalah mereka harus mampir ke neraka dulu. Jadi orang yang tidak memaksimalkan ibadahnya dan amal soleh itu ruginya itu harus mampir ke neraka dulu, dibersihkan dulu, dicuci terlebih dahulu, kemudian baru masuk surga. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga ayat 9, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya dibandingkan dengan amal buruknya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan hidup di dalam kebahagiaan Bapak Ibu. Di mana? Di surga. Kemudian wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, barang siapa yang tipis atau sedikit perbuatan baiknya dibanding perbuatan buruknya, fa ummuhu, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Itu dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga ayat 9. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika manusia sudah meninggalkan dunia ini, di dalam riwayat dikatakan mereka akan berandai-andai. Berandai-andai untuk apa Bapak Ibu sekalian? Ketika Allah akan mencabut nyawa seseorang itu, manusia itu berandai-andai. Berandai-andai untuk apa Bapak Ibu? Mereka berandai-andai, andai saja Allah memberikan aku waktu hidup 1 minggu lagi. Andai saja Allah memberikan aku waktu untuk bisa beramal walaupun itu hanya 1 hari. Ya Allah, andai saja aku bisa hidup meskipun 1 jam lagi, maka aku akan berbuat kebaikan untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak Ibu, andai-andainya orang yang meninggal dunia. Kemudian tadi telah diceritakan untuk apa Bapak Ibu berandai-andai, yaitu untuk beramal soleh. Dan ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada penyesalan yang hakiki, tidak ada penyesalan yang sesungguhnya yang hakiki kecuali penyesalan orang yang telah meninggal dunia.
Maka dari itu Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, al-yawma amalun bila hisabin wa ghadan hisabun bila amalin. Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib? Al-yawma amalun bila hisabin. Hari ini adalah beramal ibadah tanpa hisab, tanpa hitungan. Ketika manusia masih hidup adalah beramal tetapi belum ada hisab. Wa ghadan hisabun bila amalin. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, ketika kita semuanya sudah di akhirat, hisabun bila amalin, yaitu hitungan, timbangan, dan tidak ada amal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'u lahu. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hanya itu yang diterima oleh orang yang berada di akhirat kelak, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir, ini karena hanya 3 ayat yang ketiga tadi telah disebutkan kita semuanya akan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi manusia tadi Allah mengatakan kalian semuanya akan merugi. Ayat ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di ayat ketiga ini ada pengecualian ternyata. Jadi manusia itu merugi kecuali, ya, apa kecualinya? Yaitu ada syaratnya Bapak Ibu sekalian. Ada berapa syaratnya Bapak Ibu? Ada 4. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, yaitu kecuali orang yang beriman. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihat. Yang ketiga adalah wa tawassaw bil haqqi. Dan yang terakhir wa tawassaw bis sabr. Jadi kita semuanya akan terlepas dari kerugian tersebut Bapak Ibu sekalian apabila kita mengamalkan surah Al-Asr ayat ketiga ini. Itu syaratnya ada 4. Mari kita kupas satu persatu nih Bapak Ibu. Yang pertama yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang terlepas dari kerugian nanti ketika di akhirat itu orang yang beriman. Iman itu apa Bapak Ibu sekalian? Pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad Bapak Ibu. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku apa sih sebenarnya arti daripada iman itu. Maka Nabi menjawab, antum minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu adalah Bapak Ibu sekalian, kita berpercaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman dulu. Jadi yang kedua adalah percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Nah, iman ini Bapak Ibu sekalian itu berat, Bapak Ibu. Iman ini berat. Kenapa berat? Karena
kita harus mempercayai sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kita mempercayai sesuatu yang belum pernah kita lihat. Allah kita belum pernah lihat. Kemudian Kanjeng Nabi kita juga harus mempercayai Kanjeng Nabi, kemudian kita belum pernah lihat sebelumnya. Namun kan melihat ada fotonya aja kita tidak ada. Nah, tapi kita harus percaya. Maka iman itu berat. Itulah agama Islam. Kenapa kita percaya? Kita tidak tahu tapi harus percaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan tu'minuna bil ghaib. Nah, jadi beriman, percaya kepada hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu apa? Hal-hal yang tidak kita bisa kita lihat sebelumnya. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat, rasul dan sebagainya. Hari kiamat kan belum ada yang pernah tahu Bapak Ibu sekalian hari kiamat seperti apa, kecuali mungkin di dalam film gitu. Tapi hari kiamat kan kita semuanya manusia yang ada di muka bumi ini belum pernah ada yang melihat, tetapi kita wajib mempercayainya. Mengapa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua yaitu syarat yang pertama tadi adalah illal ladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Kemudian syarat yang kedua wa amilus sholihat. Jadi kalau ingin selamat dari kerugian dunia maupun akhirat, syarat yang kedua adalah beramal soleh, wa amilus sholihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu amal soleh Bapak Ibu? Amal soleh yaitu beramal yang tidak hanya berbuat saja, atau kita beramal tetapi juga harus soleh. Apa itu soleh? Soleh adalah baik atau benar. Banyak orang yang beramal tetapi tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pengetahuan, maka amalannya tidak soleh. Kalau amal soleh adalah amalannya dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan tata cara. Kita sholat Bapak Ibu sekalian misalkan dengan pengetahuan, kita mengetahui bahwasanya sholat maghrib atau sholat subuh itu 2 rakaat. Sholat subuh, wah ini kayaknya kok kurang, pengen nambah lagi. Karena amalannya pengen nambah, jadi mungkin tanpa pengetahuan, pengen nambah lagi biar jadi mungkin 4 rakaat. Nah, apakah boleh Bapak Ibu sekalian? Tidak boleh. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud daripada amal soleh. Apapun itu, entah itu zakat, entah itu puasa dan lain sebagainya, entah itu sedekah, semuanya adalah harus mengerjakannya dengan soleh, baik atau benar. Nah pertanyaannya, banyak orang yang mengerjakan sebuah amal itu merasa soleh, tetapi mungkin belum soleh. Perasaan saya sudah berbuat soleh atau berbuat amal soleh. Banyak orang yang baru perasaan. Nah, perasaan ini perasaan menurut dia atau perasaan menurut siapa? Nah sekarang amal yang baik atau soleh itu menurut siapa Bapak Ibu yang baik? Yaitu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu adalah amal yang soleh. Jadi amal soleh itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Kemudian pertanyaannya lagi, bagaimana beramal baik menurut Allah dan Rasulullah itu Bapak Ibu? Yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang menurut Rasul dan menurut Allah itu baik itu adalah yang akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dilaksanakan tanpa adanya embel-embel apapun. Dia sholat karena Allah, bukan karena manusia.
Dia melakukan puasa karena Allah, bukan karena diwajibkan oleh seseorang atau diwajibkan oleh seorang guru mungkin kalau boleh dan lain sebagainya. Akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian yang paling benar itu yang bagaimana Bapak Ibu? Was-shawabu idza kana 'ala sunnah. Yang paling benar itu jika sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi syarat yang kedua tadi adalah amal soleh. Yang pertama yaitu beriman. Yang kedua yaitu beramal soleh. Kemudian syarat yang ketiga agar kita terlepas dari kerugian, yaitu watawasau bil haqqi. Apa itu watawasau bil haqqi? Yaitu tawasau itu adalah saling menasehati di dalam kebaikan atau kebenaran. Jadi di dalam agama kita ini, Bapak Ibu, di dalam agama Islam itu dituntut untuk tidak egois, saling menasihati orang lain, saling menasihati keluarga kita. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi yang menjadi tanggung jawab orang yang terdekat dengan kita itu adalah kita, Bapak Ibu sekalian. Keluarga kita, anak kita, suami, istri, itu adalah tanggung jawab kita, orang yang terdekat. Mungkin ketika kita sudah sholat, yang menjadi pertanyaan adalah apakah anak kita sudah sholat. Ketika kita rajin beribadah, apakah suami atau istri atau anak kita atau keluarga kita yang lain itu sudah berpuasa atau sudah sholat dan sebagainya. Maka itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dinamakan dengan watawasau bil haqqi. Jadi kita saling menasihati di dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir, syarat yang keempat agar kita terhindar dari belenggu kerugian dunia maupun akhirat, Bapak Ibu sekalian, yaitu watawasau bis sabr, yaitu saling menasihati dengan sabar atau dalam kesabaran, Bapak Ibu. Sabar niku napa, Bapak Ibu? Sabar itu adalah ngempet. Sabar itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa, Bapak Ibu? Menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian membuka sekarang ada media internet, YouTube, TikTok dan lain sebagainya, itu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan itu sudah luar biasa sekali, itu banyaknya larangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dituliskan juga di dalam hadis, di dalam Al-Quran juga. Larangan Allah itu sangat luar biasa banyaknya. Dan perintah Allah juga sangat luar biasa banyaknya. Maka dari itu tadi adalah watawasau bis sabri. Kemudian kapan kita harus sabar, Bapak Ibu sekalian? Dalam berbagai hal kita harus bersabar. Tadi dikatakan yang pertama adalah beriman. Maka ketika kita beriman juga harus bersabar. Bersabar bagaimana? Nah, kita sholat subuh seperti ini pastinya yang dirasakan apa, Bapak Ibu? Sholat subuh itu ngantuk dan lain sebagainya. Sabar untuk menahan ngantuk. Kemudian ketika seseorang itu bersedekah, itu juga mengeluarkan sebagian rezekinya pastinya berkurang. Jadi uangnya atau rezekinya berkurang. Tetapi kita bersabar karena itu adalah haknya
makna dari sabar tersebut. Kemudian yang kedua tadi adalah amalan solehan, beramal soleh. Untuk beramal soleh itu juga harus sabar. Tadi kalau kami sampaikan yaitu sedekah, amal jariyah, kemudian banyak sekali amal soleh ini. Itu yang harus kita lakukan dengan sabar, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sabar dalam mengingatkan seseorang, tadi dikatakan watawasau bil haqqi. Apabila kita mengingatkan seseorang itu pasti akan dihina mayoritas. Wah, soalim aja kamu mengingatkan saya ini gitu. Kamu soal sekali mengingatkan saya. Nah, ini harus sabar. Nah, jadi kuncinya adalah harus sabar. Kemudian sabar dalam beribadah, sabar dalam menahan lisan, sabar dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Maka pesan seorang sahabat yang bernama Luqman Al-Hakim kepada anaknya, apa pesannya beliau? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, aqimis sholata, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, dan beramar ma'ruflah, wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Kemudian apa kelanjutannya Bapak Ibu? Wasbir ala ma asoba. Tadi dikatakan wahai anakku, dirikanlah sholat, kemudian cegahlah kemungkaran, kerjakanlah kebaikan. Kemudian selanjutnya wasbir ala ma asoba, bersabarlah terhadap apapun yang menimpa dirimu. Karena kenapa? Ketika orang beribadah, ketika orang mengerjakan kebaikan, ketika orang mengingatkan seseorang, pasti ada rintangannya, Bapak Ibu sekalian, yang dimana kita harus bersabar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inti daripada surah Al-Ikhlas ini, surah Al-Asr ini, apabila kita semuanya ingin terbebas dari kerugian dunia maupun di akhirat, khususnya di akhirat kelak, kita melaksanakan 3 perkara. Yang pertama yaitu amanu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu wa'amilus sholihat, mengerjakan amal soleh. Kemudian yang ketiga yaitu tawasau bil haqqi, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah tawasau bis sabri, kita harus melaksanakan semua hal dari awal sampai akhir tadi dengan kesabaran yang penuh. Itulah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak, dan semoga kita kelak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyajian materi tafsir surat Al-Asr. Jadi sempat sampaikan bersumpah demi masa atas nama waktu tadi disampaikan ada 3 hal: waktu fajar, waktu sore, dan waktu apa tadi? Azhar, dan waktu sholat asar. Jadi ada masalah waktu sore dan sholat asar. Demikian tadi sudah banyak sekali. Jadi tadi juga merupakan nasihat bagi kita semua, mengingatkan bahwa
waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang akan kami tanyakan adalah mungkin dari beberapa kita ada yang belum tahu bahwa sholat subuh dan sholat asar itu mungkin disebut sholat wusta, yaitu sholat yang istimewa. Padahal pada sehari-hari kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang saya tanyakan adalah untuk sholat subuh dan asar merupakan sholat yang istimewa, dan mungkin saya tanyakan apakah perbedaan dengan sholat yang lainnya, sholat yang 3 itu, sholat yang 3 itu juga apakah juga mempunyai nilai ibadah yang berbeda gitu. Yang saya tanyakan cuma itu. Jadi memang kalau sholat subuh dan asar memang saya tahu ada istimewa studi, cuma kalau yang lainnya mungkin bisa diterangkan ketiganya apa istilahnya atau fadilah-fadilah dari sholat yang ketiga lainnya itu, ya sholat yang zuhur, sholat maghrib, dan sholat isya itu. Jadi ada perbedaan antara sholat satu dengan yang lain itu. Terima kasih Pak Ustaz. Saya akan cukup sekian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Jadi apakah ada perbedaan ataupun apakah fadilah daripada setiap sholat yang kita laksanakan ini itu berbeda, Bapak Ibu sekalian? Pada dasarnya Bapak Ibu, sholat itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah sholat itu karena memang sudah kewajiban. Itu yang pertama. Jadi ibarat kata sholat itu untuk apa, bagaimana, dan nantinya bagaimana, pahalanya bagaimana. Manusia itu diciptakan di muka bumi ini adalah memang untuk beribadah. Salah satunya yaitu sholat, melakukan sholat. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya di dalam firman Allah dikatakan bahwasanya hafidhu ala sholawatikum. Jadi jagalah sholat-sholat kalian, wassolatul wusta, dan jagalah juga sholat-sholat asar, begitu juga sholat subuh. Nah, mengapa ada spesial tersendiri dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain? Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwasannya sholat subuh dan sholat asar ini adalah waktu yang ghairul muwassah namanya Bapak Ibu, atau waktu yang waktunya itu pendek dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Waktu maghrib, waktu isya itu waktunya panjang. Kemudian waktu maghrib itu, kalau maghrib itu waktunya pendek, tetapi orang-orang itu sudah mayoritas itu orang yang bekerja itu sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka sudah berkumpul, mayoritas kebanyakan manusia itu kalau sudah maghrib itu sudah berkumpul dengan keluarganya, itu kebanyakan. Tetapi juga masih ada yang bekerja. Nah, tetapi mayoritas manusia ini masih bekerja dan sudah berkumpul dengan keluarganya ketika waktu maghrib. Maka dari itu jarang sekali manusia atau muslim yang meninggalkan waktu maghrib. Karena kenapa? Godaannya tidak besar. Kemudian waktu isya memiliki waktu yang panjang, panjang waktu isya itu, waktunya puasa. Nah, jadi waktu isya itu adalah waktu yang panjang. Kemudian zuhur sama Bapak Ibu, zuhur itu juga memiliki waktu yang lumayan juga panjang itu zuhur. Tetapi waktu asar dan ketika zuhur itu manusia itu kebanyakan mungkin masih
masih ada yang mungkin kalau zuhur itu belum istirahat. Nah, belum istirahat. Kemudian orang-orang ada yang masih di dalam pekerjaannya, masih berpikir bisa setelah ini sholat zuhur dulu kemudian melanjutkan pekerjaannya. Tetapi untuk sholat asar dan sholat subuh ini, sholat subuh kan ini berkata orang baru tidur, kemudian orang baru bangun tidur, kemudian berat, banyak orang yang nanggung sedikit lagi, di alarm nanggung sedikit lagi, nanggung akhirnya sudah habis, sudah tua, akhirnya masuk ke subuh dan duha. Nah, godaannya lebih besar. Kemudian waktu asar seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya adalah waktu di mana manusia juga baru pulang dari bekerja. Nanti sajalah kalau sudah sampai rumah, nanti saja sebentar lagi orang lagi mengerjakan laporan sedikit lagi, daripada nanti lembur dan lain sebagainya, mending saya kerjakan sekarang, asarnya nanti saja. Akhirnya mundur tembus ke maghrib. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian kenapa dua waktu sholatnya waktu yang spesial. Dan tidak kalah spesialnya juga sholat-sholat yang lain Bapak Ibu sekalian. Hanya saja pahalanya orang yang mengerjakan sholat asar dan sholat subuh ini bertambah-tambah karena yang pertama yaitu pastinya dia sabar, yang kedua pastinya dia menahan ngantuk, yang keempat, yang ketiga yaitu pastinya dia menahan dari kemalasannya. Nah, itu adalah waktu subuh dan asar ini. Maka kenapa mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan banyak sekali godaan-godaan di dua waktu tersebut. Tetapi tidak kalah fadilahnya, tidak kalah pahalanya sholat-sholat yang lain Bapak Ibu sekalian. Apabila kita sholat zuhur dikerjakan, mungkin sebelum sholat zuhur kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, kemudian setelah sholat zuhur kita membaca Al-Quran, sama saja. Jadi pahalanya sholat-sholat yang lain itu sama saja, hanya sekedar ditekankan dikarenakan di dua waktu itu godaannya lebih besar. Ada lagi yang lebih besar Bapak Ibu, sholat sunnah, yaitu sholat tahajud, itu lebih besar lagi. Jadi di tengah malam, di mana orang tidur itu, apalagi ada pertandingan bola, pasti kebanyakan orang ini orang anak muda, mungkin yang bapak-bapak yang suka main bola ini daripada tahajud pasti lebih suka main bola. Jarang orang tahajud dulu kemudian nonton bola, ya, ataupun setelah nonton bola kemudian sholat tahajud. Maka dari itu Allah mengatakan fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan meletakkan kita di derajat yang tinggi, kata Allah. Karena kenapa? Sholat tahajud ini beratnya juga luar biasa, meskipun itu sunnah, Ibu sekalian. Maka orang Islam kalau curhat itu, Bapak Ibu sekalian, curhat itu bukan kepada tetangga. Ya, seharusnya orang Muslim itu curhat itu bukan kepada tetangganya, tetapi di atas sajadah, kemudian bersujud di tengah malam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah curhatnya orang Muslim. Itulah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Atau saya mungkin bertanya Pak Ustaz. Dulu saya waktu sekolah mendapatkan ilmu tentang orang beriman. Kalau tadi sebutkan iman ya, iman kepada Allah dan malaikat, kitab Allah, Rasul dan hari akhir. Ada tambahan satu, jadi ada rukun iman itu 6. Ada, tapi tadi yang menyebutkan ada 5. Yang satu tambahannya adalah qadha dan qadar. Itu ada 6 yang menyebutkan untuk 5.
itu iman atau dan ada tambahnya atau dan jadi ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tadi dikatakan antum billah, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu wa malaikatihi, yang kedua wa kutubihi, yang ketiga kemudian wa rasulihi, kemudian wal yaumil akhir, hari akhir, dan yang terakhir tadi dikatakan wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Bil qadri itu adalah qadar, itu dari kata-kata qadri. Jadi qadar dan qadar itu ini Pak. Jadi wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Maksudnya apa? Yaitu kita beriman kepada ataupun percaya kepada qadar dan qadar atau takdir. Entah itu takdir yang baik, entah itu takdir yang buruk. Banyak antara qadar dan qadar. Kalau qadar itu adalah ketentuan yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kapan manusia itu meninggal dunia, kapan manusia ini nanti berkulit apa, kemudian nantinya berbangsa mana, itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian kalau qadar itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dirubah. Seperti halnya apa Bapak Ibu? Sebenarnya kepandaian. Seperti halnya apalagi Bapak Ibu? Nah, itu adalah takdir Bapak Ibu, takdir. Jadi takdir itu bisa dirubah. Siapa yang berubah? Kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya manusia Allah itu tidak akan merubah kondisi suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi Allah itu tidak bisa kita berbuat seperti apapun, kita berbuat jelek ya apapun, Allah tidak akan berubah kita jadi baik sampai kita sendiri Bapak Ibu sekalian yang mengubah diri kita menjadi orang yang baik. Itulah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, karena itu sudah melampaui dari target kita, ada lebih 8 menit. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Karena tidaknya mudah-mudahan info yang kita dapat lalui bermanfaat, barokah bagi kita semua dan sudah segala macam kita akhiri dengan